secara umum bisa memanfaatkannya. Tidak hanya orang beriman yang mendapatkannya, orang bukan beriman pun sebagai makhluk, dia juga berhak hidup di muka bumi, dan juga dia berhak hidup menjadi orang yang sukses dan mendapatkan pengetahuan, teknologi dan sebagainya, selama mereka menggunakan pikiran yang Allah berikan kepada dia, sehingga demikian dia mendapatkan kebaikan dari apa yang dipikirkan itu. Semuanya adalah ilmu Allah. Ilmu Allah telah Allah letakkan di alam ini begitu lengkap dan sempurna. Tidak ada perubahan sedikit pun terhadap apa yang ada di alam ini. Semuanya telah tetap teratur dan tertib, dan semuanya seimbang, tawazun. Allah ciptakan demikian, termasuk manusia di dalamnya, termasuk alam di mana tempat tinggal manusia. Allah ciptakan satu dengan yang lain saling tergantung dan saling tolong-menolong dalam bentuk sistem. Allah telah atur semuanya. Kita mengeluarkan CO2, karbon dioksida, diambil oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan mengeluarkan O2, oksigen, diambil oleh kita. Itu contoh bagaimana hubungan mutualisme antara makhluk dengan makhluk telah Allah ciptakan dan membuat sistem. Tetapi Bapak Ibu, kehancuran akan terjadi kalau seandainya kita mengganggu sistem yang Allah berikan kepada kita. Dalam tubuh kita sudah diberikan sistem. Ada darah yang mengalir, ada jantung yang berdenyut, ada paru-paru, ada ginjal, ada tangan, ada kaki. Semuanya diberikan kepada kita. Alam taru anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wasbagu alaikum ni'ma zahiratan wa batinah wa minan nasi majudillahi bi ghairi wal hudan wal kitabim munir. Apa engkau enggak lihat semua yang di langit dan di bumi dan dirimu sendiri juga Allah berikan untuk kamu yang ada di alam ini. Tapi manusia berjidal, berdebat, tidak mempercayai dan tidak meyakininya. Tapi terkadang kita ganggu kehidupan yang ada dalam tubuh kita yang sudah dalam bentuk sistem. Kita racuni kehidupan kita dengan berbagai bentuk racun yang kita minum, yang kita hirup, yang kita makan, yang kemudian merusak sistem dalam kehidupan kita, merusak ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan pada diri kita, sehingga muncul sakit. Kitalah manusia yang membuat kita sakit. Kitalah manusia yang membuat kita rusak. Banyak terjadi bencana. Sekarang terkenal dengan climate change, perubahan cuaca yang ekstrim di mana-mana. Di daerah 4 musim. Musim salju sudah habis, tetap masih terjadi salju. Musim panas sudah habis, tetap terjadi musim panas. Perkiraan salju cuma sekian derajat cuaca, suhu ternyata ekstrim minus. Pada saat yang biasa sudah tidak lagi musim salju, terjadi ekstrim. Salju yang mungkin selama ini cuma tidak sampai 1 meter tebalnya di jalanan, sekarang menjadi bermeter-meter. Begitu pula di daerah 2 musim seperti Indonesia. Ketika tidak lagi panas tapi hujan, ketika lagi hujan dia panas, tidak lagi jelas mana hujan mana panas. Dan ekstrim ini pun ulah manusia. Pembakaran yang begitu hebat di muka bumi merusak atmosfer, merusak ozon-ozon, dan merusak kehidupan kita, ulah manusia juga. Walaupun kemudian secara dunia kita di Indonesia sebagai paru-paru dunia untuk tetap diminta mempertahankan hutan-hutan kita, walaupun di satu sisi di bawah hutan itu banyak potensi alam yang belum kita ambil. Ini sebagai satu untuk menjaga kelestarian dunia, karena kita telah merusak berbagai protokol-protokol dibuat, perjanjian dibuat di dunia untuk supaya setiap negara mematuhi aturan agar menjaga sistem dunia yang Allah ciptakan ini. Tapi kadangkala kita merusaknya. Dari pribadi kita rusak, dari alam kita rusak. Terjadi banjir, terjadi longsor, ulah manusia. Baik banjir di darat, baik banjir di laut, baik banjir dari udara, berdampak kepada kita. Sebetulnya kita harus bisa berpikir bagaimana untuk membuat dam, bagaimana membuat waduk, bagaimana membuat bandar, sungai dan sebagainya. Ini juga otak, akal yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berikan semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita ingin menjadikan Allah itu ahad, Allah itu penguasa, dan kita yakini dalam hati kita seyakin-yakinnya, sehingga kita redo terhadap apa yang Allah putuskan, dan kita akan mendapatkan kehidupan bahagia.
Allah sebagai sesuatu yang kita akui, baik asma dan sifatnya, dan juga Allah sebagai Rabb, tauhid rububiyah. Itu dalam Al-Fatihah jelas juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah sebagai Rabb, tauhid rububiyah. Dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Malik, tadi disebutkan dalam surat 3 ayat 26. Juga beberapa ayat lainnya. Dan juga Allah tauhid uluhiyah. Kita juga bisa lihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ilahinas dalam surat An-Nas. Ini juga menggambarkan Allah yang menciptakan alam, Allah raja alam, Allah satu yang disembah, tidak boleh ada lagi yang lain. Akibat dari apa yang kita lakukan demikian, kita mendapatkan hidup bahagia. Ketergantungan kita hanya kepada Allah saja, tidak ketergantungan kita kepada benda-benda, kepada orang-orang, kepada sesuatu-sesuatu yang sebetulnya Allah telah atur dalam kehidupan kita. Selama kita ridho tentang apa yang telah Allah aturkan, karena kita yakin Allah itu penguasa, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Jadi kemudian baik tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, tauhid uluhiyah terangkum dalam kalimat la ilaha illallah, yang kemudian dari kalimat la ilaha illallah seperti yang juga dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam surat Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Diutusnya Nabi sebagai manusia, kecuali dialah Nabi yang kemudian membawa kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, atau ilah itu wahid. Kemudian tentu dari apa yang kita sampaikan tadi harus kita jadikan Allah al-mahbub. Allah adalah sesuatu yang kita cintai. Dalam surat 2165, wa minan nasi matakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi jadikanlah Allah itu sebagai kecintaan yang sangat mendalam, dengan pernyataan, kenyataan, fakta-fakta. Allah itu raja, penguasa, Allah itu maha besar, maha agung, Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, memberikan hidup mati kita, semuanya Allah. Dan kemudian kita cintai Allah, Allah al-mahbub. Tapi disebut juga dalam surat tadi, wa minan nasi matakhidu min dunillahi andada. Ada juga manusia yang menjadikan selain Allah itu andada, yuhibbunahum kahubbillah, dan dia mencintai sesuatu itu yang bukan Allah seperti hanya mencintai Allah. Dia hebat betul mencintai, dan itu ada. Mencintai harta, mencintai istri berlebihan, mencintai suami, mencintai anak dan keluarga berlebihan, sampai dia lupa dengan perjuangan, sampai dia lupa dengan ibadah. Itu yang disebut dengan mencintai sesuatu yang bukan dari Allah sebagai andada, tandingan. Itu berarti tidak memahami makna Allah satu-satunya ilah, Allahu ahad. Oleh karena itu, jadikanlah Allah sebagai tempat yang kita cintai. Waladina amanu asyadu hubbalillah, orang yang beriman mencintai Allah bersangatan dan sangat mencintai. Kadang-kadang mungkin ada yang juga kita bingung melihat orang beribadah di malam hari, sholat malam menangis, berdoa menangis. Kok kita nggak bisa nangis-nangis? Berarti kita belum memahami Allah itu hebat, hebat segalanya. Allah itu yang menentukan kita, sekadang kita meminta kepada sesuatu yang menentukan kita, kita curhat kepadanya, dan dialah yang akan menolong kita. Kenapa kita kemudian hanya berpikir kitalah yang akan menyelesaikan masalah kita? Kita kembalikan kepada Allah. Oh, ada yang buat jahat kepada kita, biarkan. Ada Allah. Oh, ada yang menghina kita, biarkan. Ada Allah. Oh, ada yang membuat kita disudutkan, tidak apa, ada Allah. Oh, ada yang orang yang berbuat tidak baik kepada kita, berbuat jahat dan sebagainya, tidak apa, ada Allah. Jangan pula kita sekali-sekali berbuat jahat, jangan pula sekali-sekali kita berbuat menderitakan orang, menyusahkan orang, mengejek orang, mencaci orang, memfitnah orang. Jangan.
Karena tidak ada dalil satupun dalam Al-Quran kejahatan orang kepada kita dibalas oleh kejahatan, tidak ada. Dan Rasulullah pun tidak mencontohkan. Biarkanlah Allah, dalam Al-Quran pun disebutkan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang lain boleh punya konspirasi, orang lain boleh berbuat jahat, tapi Allah punya rencana, punya makar juga, dan rencana Allah yang terbaik. Biarkan Allah. Kita jadikan Allah sebagai tempat rujukan kita. Kalau kita berbuat jahat juga, apa bedanya kita dengan dia? In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita juga akan dapat jelek juga. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Berbuat baik kita akan berbuat baik. Berbuat baik saja 24 jam kali 7 hari. Jangan berpikir sedikit pun berbuat jahat. Jangan sedikit pun berpikir menyusahkan orang lain. Jangan berpikir sedikit pun membuat orang tidak bahagia karena kita, atau disurutkan, dijatuhkan, dipatahkan, dihina, dicaci, difitnah dan sebagainya. Tidak usah kita ikutan demikian. Karena ada Allah. Allah akan lebih dahsyat pembalasannya. Yakinlah itu. Karena Allah dalam Al-Quran menyebutkan, Allah akan memberikan balasan yang lebih dahsyat, dan Allah khairul makirin. Dan Allah lah yang paling baik makarnya dibandingkan mereka-mereka itu. Dan dalam 8 ayat atau cerita berkaitan dengan makar, tidak ada kita disuruh untuk membalasnya, keburukan dengan keburukan. Kembalikan semuanya kepada Allah sebagai Allah Al-Mahbub, Allah yang kita cintai. Kemudian juga Allah sebagai Rabb Al-Maksud, sebagai tempat yang kita tuju, yang kita maksudkan, yang kita inginkan. Dalam surat Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, surat 6 ayat 162. Allah tujuan rujukan kita, bukan yang lain. Oh, saya begini supaya dapat kebanggaan, supaya dipuji oleh siapa-siapa, oleh ini, supaya tidak perlu. Allah yang kita tuju, dan Allah lah yang kita minta sebagai tempat untuk kita tuju. Kemudian Allah sebagai Al-Malik Al-Muta, Raja yang ditaati. Banyak ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jadikan Allah tempat taat kita. Kemudian berikutnya menjadikan ilah yang diabdi, al-ilah al-ma'bud. Ilah Tuhan yang kita abdi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi dengan menjadikan Allah sebagai al-ma'bud, Allah yang kita cintai, Allah yang kita taati, Allah yang kita rujuk, Allah yang kita patuhi, dan Allah yang kita tuju, itu yang kita jadikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah dalam surat 16 ayat 57, man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Bapak Ibu, tentu kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, mau hidup susah atau bahagia? Pasti kompak jawabannya ingin bahagia. Ingin hidup sukses atau gagal? Pasti kompak jawabannya ingin sukses. Ingin hidup selamat atau tidak? Pasti jawabannya kompak ingin cari selamat dan hidup yang baik. Nah Bapak Ibu, kalau memang itu ingin kita, ingin selamat, ingin bahagia, ingin sukses, maka caranya adalah ikuti Allah. Selesai. Kalau misalnya saat ini keluarga kita ada yang tidak bahagia, hidup kita rusuh gelisah terus, berarti belum dijadikan Allah sebagai tempat rujukan. Padahal Allah janjikan, oh rusuh, Allah katakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan ingat pada Allah, zikrullah, hati tenang. Apalagi masa kita tidak percaya? Oh uang nggak ada membuat kita rusuh, kembalikan pada Allah Ar-Razik, Allah yang memberikan rezeki. Ngapain kita susah-susah mikir uang? Jalani saja hidup kita ini, selesai. Insya Allah rezeki ada, yang penting kita usaha dan kerja keras, berdoa. Dalam keluarga demikian, dalam pekerjaan demikian, dalam pergaulan demikian, dimanapun kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kembalikan kepada Allah. Jadikan Allah sebagai tempat yang kita tuju, kita jadikan Allah sebagai tempat yang diabdi, jadikan Allah tempat yang kita taati, jadikan Allah sebagai tempat yang kita rujuk, yang kita cintai, yang kita sembah. Jadikan Allah
sehingga demikian kita akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula kita bekerja. Insya Allah untuk mencapai itu marilah kita tanamkan kebaikan dalam diri kita. Berfikirlah baik selama 7 hari dikali 24 jam, tidak ada satupun terfikir dalam pikiran apalagi terniat untuk berbuat tidak baik kepada siapapun. Karena ketika itu yang kita lakukan, maka Allah lepas tangan dari diri kita dan Allah tidak dukung terhadap apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan, dan doa-doa kita pun mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat berkaitan dengan kehidupan di bawah naungan tauhid. Setidaknya kita ridho dengan apa yang telah Allah putuskan pada kita, dan kemudian kita pun menjadikan Allah yang kita cinta, yang kita abdi, dan dalam kehidupan kita insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun bagi orang yang beriman memiliki persoalan hidup, semuanya persoalan selesai karena kita punya Allah. Allah yang akan membantu menyelesaikan kita. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.